Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Nanda Febrianti, perwakilan dari kelompok 2 dengan NIM V1821071 dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian 2021. Saya akan melaksanakan praktikum acara 9 yang berjudul Kandungan Gizi dan Keamanan Pangan dari Pangan Olahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih keamanan pangan. Keamanan pangan atau food safety adalah suatu ilmu yang membahas tentang persiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh bahan fisik, biologi, dan kimia. Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam produk pangan olahan yang pertama, yaitu pada snack Citato. Bahan dasar snack Citato ini yaitu berasal dari kentang. Dan berat bersih produk ini yaitu 15 gram dan takaran saji 20 gram atau setengah sajian per kemasan. Jumlah energi total yaitu 80 kilokalori per kemasan dan 110 kilokalori per sajian. Energi dari lemak sebesar 40 kilokalori per kemasan dan 60 kilokalori per sajian. Selanjutnya, jumlah lemak total sebesar 4,5 gram, lemak jenuh sebesar 2 gram, protein sebesar 1 gram, karbohidrat total sebesar 8 gram, gula sebesar 0 gram, dan garam atau natrium sebesar 85 mg. Selanjutnya, mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang pertama, yaitu pada snack Citato. Pertama, terdapat nama produk yaitu Citato. Yang kedua, terdapat berat bersih. Yang ketiga, terdapat logo MUI dan BPOM. Yang keempat, terdapat alamat produksi. Yang kelima, terdapat komposisi bahan. Yang keenam, terdapat informasi nilai gizi. Yang ketujuh, terdapat expired date. Dan yang terakhir, terdapat kode produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk Citato ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam produk pangan olahan yang kedua, yaitu Marigold. Berat bersih Marigold ini yaitu 27 gram. Kemudian energi total sebesar 90 kilokalori per kalori, energi dari lemak sebesar 30 kilokalori per kalori. Pada lemak total sebesar 3,5 gram dan persen AKG sebesar 5%. Kemudian lemak trans atau trans fat sebesar 0 gram. Kemudian kolesterol sebesar 4 mg dan persen AKG sebesar 1%. Selanjutnya omega 3 sebesar 3 mg dan persen AKG sebesar 0,23%. Selanjutnya lemak jenuh sebesar 2,5 gram dan persen AKG sebesar 13%. Protein sebesar 2 gram dan persen AKG sebesar 3%. Kemudian karbohidrat total sebesar 15 gram dan persen AKG sebesar 4%. Gula sebesar 5 gram. Kemudian pada garam sebesar 70 mg dan persen AKG sebesar 5%. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi keamanan pangan pada produk ini. Yang pertama, terdapat nama produk yaitu Roma Marigold. Yang kedua, terdapat berat bersih sebesar 27 gram. Yang ketiga, terdapat logo MUI dan BPOM. Yang keempat, terdapat expired date. Yang kelima, terdapat alamat produksi. Yang keenam, terdapat komposisi bahan. Yang ketujuh, terdapat informasi nilai gizi. Dan yang terakhir, terdapat kode produksi. Sehingga produk ini aman untuk dikonsumsi karena memuat kriteria-kriteria keamanan pangan.
Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam produk pangan olahan yang ketiga, yaitu pada bubur baisun rasa pisang susu dengan berat bersih 20 gram. Kandungan gizi yang pertama yaitu jumlah energi total sebesar 80 kilokalori, lemak total sebesar 1,5 gram, DHA sebesar 12 mg, protein sebesar 2 gram, karbohidrat total sebesar 16 gram, serat pangan sebesar 1 gram, gula sebesar 4 gram, garam atau natrium sebesar 50 mg. Selanjutnya, persen AKG. Yang pertama pada protein sebesar 10%, vitamin A 15%, vitamin B1 20%, vitamin B2 25%, vitamin B6 30%, vitamin B12 30%, vitamin C 40%, vitamin D 35%, vitamin E 15%, niacin 25%, asam folat 15%, asam pantotenat 15%, biotin 30%, kolin 6%, inositol 15%, kalsium 35%, zat besi 40%, iodium 15%, zinc 50%, dan fosfor 30%, kalium 20%, dan yang terakhir magnesium 20%. Selanjutnya, mengidentifikasi keamanan pangan pada produk ini. Yang pertama, terdapat nama produk. Yang kedua, terdapat logo MUI dan BPOM. Yang ketiga, terdapat berat bersih. Yang keempat, terdapat petunjuk penyajian. Yang kelima, terdapat informasi nilai gizi. Yang keenam, terdapat komposisi bahan. Yang ketujuh, terdapat expired date. Dan yang terakhir, terdapat kode produksi. Sehingga produk ini bisa dikatakan bahwa aman untuk dikonsumsi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam produk pangan olahan yang keempat, yaitu susu UHT Vision Flag rasa coklat dengan berat bersih 225 ml. Yang pertama, energi total sebesar 160 kilokalori, energi dari lemak sebesar 45 kilokalori, lemak total sebesar 5 gram, dan persen AKG sebesar 7%, kolesterol sebesar 10 mg, dan persen AKG sebesar 4%, lemak jenuh sebesar 3 gram, dan persen AKG sebesar 14%, protein sebesar 5 gram, dan persen AKG sebesar 9%, karbohidrat total sebesar 24 gram, dan persen AKG sebesar 7 gram, gula sebesar 20 gram, sukrosa sebesar 14 gram, laktosa sebesar 6 gram, garam atau natrium sebesar 125 mg, dan persen AKG sebesar 8%. Selanjutnya, pada vitamin A, persen AKG sebesar 35%, vitamin D3 sebesar 40%, vitamin E sebesar 8%, vitamin B1 sebesar 20%, vitamin B2 sebesar 20%, vitamin B3 sebesar 25%, vitamin B5 sebesar 30%, vitamin B6 sebesar 25%, vitamin B12 sebesar 25%, kalium sebesar 6%, kalsium sebesar 20%, fosfor sebesar 20%, magnesium sebesar 8%, iodium sebesar 30%, dan selenium sebesar 20%. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya, mengidentifikasi keamanan pangan pada produk ini. Yang pertama, terdapat nama produk. Yang kedua, lambang MUI. Yang ketiga, berat bersih. Yang keempat, terdapat alamat produksi. Yang kelima, terdapat informasi nilai gizi. Yang keenam, komposisi bahan. Yang ketujuh, expired date. Yang kedelapan, kode produksi. Sehingga produk ini dapat dikatakan aman untuk dikonsumsi karena memuat kriteria keamanan pangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam produk pangan olahan yang kelima, yaitu luwak white coffee dengan berat bersih 20 gram.
Yang pertama, total takaran saji 20 gram, 1 sajian per kemasan. Kemudian energi total sebesar 90 kilokalori, energi dari lemak sebesar 15 kilokalori, energi dari lemak jenuh sebesar 15 kilokalori, lemak total sebesar 2 gram, dan persen AKG sebesar 3%, lemak trans sebesar 0 gram, kolesterol sebesar 0 mg, lemak jenuh sebesar 2 gram, dan persen AKG sebesar 10%. Protein sebesar 1 gram, persen AKG sebesar 1%, karbohidrat total sebesar 17 gram, dan persen AKG sebesar 5%. Serat pangan sebesar 2 gram dan persen AKG sebesar 6%. Gula sebesar 12 gram dan tidak ada persen AKG. Dan yang terakhir, garam atau natrium sebesar 35 mg atau persen AKG sebesar 2%. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kalori. Selanjutnya, mengidentifikasi keamanan pangan dari produk ini. Yang pertama, terdapat nama produk. Yang kedua, terdapat berat bersih. Yang ketiga, terdapat logo MUI dan BPOM. Yang keempat, terdapat alamat produksi. Yang kelima, terdapat expired date. Yang keenam, terdapat komposisi. Yang ketujuh, terdapat cara penyajian. Yang kedelapan, terdapat informasi nilai gizi. Dan yang terakhir, terdapat kode produksi. Sehingga produk ini bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi karena memuat kriteria-kriteria keamanan pangan. Setelah mengidentifikasi kandungan gizi dan keamanan pangan dari kelima produk pangan olahan tersebut, kita dapat memilih mana produk pangan olahan yang baik untuk dikonsumsi dan mana produk pangan olahan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Dan hasil dari kelima produk pangan olahan tersebut bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi karena memuat kriteria-kriteria dari keamanan pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai acara 9 yang berjudul Kandungan Gizi dan Keamanan Pangan dari Pangan Olahan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.